Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, keberkahan, langgeng, sehingga kita terus-menerus mengkaji Al-Quran dengan harapan apa yang nantinya disampaikan benar-benar membawa kita kepada kebaikan yang Allah harapkan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Karena ini Al-Quran ada kitabullah, itu dari Allah. Jangan sekali-kali kita keluar dari jalan Allah. Wa anna hadza sabili mustaqimah. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Ikuti. Nah, alhamdulillah tidak ada kesempatan bagi kalian untuk tidak hadir karena memang betul-betul Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi kita semuanya. Jadi perlu makanan saja, ya. Itu kalau kita makan nasi satu hari tiga kali. Kalau minum pil mau sehat pagi dan sore. Nah ini membaca Al-Quran, kajian Al-Quran seminggu sekali. Kalau tidak hadir bagaimana? Ya rugi. Oleh karena itu berobatlah dengan membaca Al-Quran pagi sore. Itu minimal itu. Ya. Mudah-mudahan berkah. Nah, seterusnya yang bisa Habib sampaikan pada sore hari ini yaitu surat Al-Imran ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ammal ladzina fi qulubihim zayghun وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Walladzi, dialah Allah, kan kembali kepada Allah itu tadi, alif lam mim di atas surat Al-Imran, ya. Tetap huwanya itu kepada Allah. Allahu tetap ke huwa. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah, dialah Allah. Jadi Allah lah yang menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran. Jadi benar-benar Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati Jibril kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa Alkitab, yaitu Al-Quran. Jadi sudah disampaikan Alkitab, ya, kataba, ya, menulis. Jadi tulisan ini, ya, apabila dibaca akan terdengar firman Allah Subhanahu wa taala lewat si pembacanya. Jadi kalau ini Al-Quran, ini tulisannya. Tapi kalau sudah dibaca, itulah firmannya Allah lewat lisan manusia yang disucikan mulutnya untuk membaca firman-firman Allah. Jadi kaum muslimin itu semuanya kan disucikan sama Allah di Al-Quran. Supaya lisannya itu tidak berkata-kata yang jelek. Tidak boleh menghina, tidak boleh caci maki, tidak boleh hasut iri dengki, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena lesannya senantiasa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, firman-firman Allah itu adalah disuarakan oleh lesan-lesan manusia yang ada di bumi, yaitu dari kaum muslimin, mukminin. Paham? Jadi kalau ini tulisan, kalau dibaca, disuarakan, berarti firmannya Allah telah terdengar dan diperdengarkan. Sehingga telinga kita itu mendengar bahwa itulah firman Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, walladzi anzala 'alaikal kitabah. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab. Itu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu ya 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat. Ya, yang ada pada kita. Adapun kalau masalah ayat-ayatnya ada yang mengatakan 6.200 dan sebagainya, itu hanya anunya saja, titiknya saja. Ya, bukan masalah perubahan dalam firman atau tulisan. Tetapi tulisan menyatakan ini wakaf atau tidak, itu sebagian ulama ya beda pendapat misalnya. Dan itu hanya wakafnya saja. Ya, ayat apa namanya? Ayat 1 2 3 itu adalah apa namanya? Titiknya. Ya. Itu sebenarnya bukan tidak penting, ya penting juga. Cuman ada khilaf seperti itu, tidak merusak Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu ya Muhammad, ya, berupa ini, kitab ini. Al-Qur'an yang kamu pegang. Minhu ayatum muhkamatun. Di dalamnya, di antaranya ada ayat-ayat muhkamat. Ya, yang jelas. Jadi ayat-ayat yang jelas itu mengatakan aqimis sholat, dirikan sholat. Berarti kalau kamu sudah ngerti tentang masalah sholat, syarat masrutnya atau syarat dan rukunnya, maka kamu hanya menjalankan syariat itu untuk sholat. Jelas tidak? Jelas. Hunna ummul kitab. Itulah yang dikatakan ummul kitab. Pokok-pokok di dalam Alkitab. Pokok-pokok di dalam Al-Qur'an. Jadi itulah yang penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu mufassir mengatakan seperti alif lam mim itu tadi. Alif lam mim ro, alif lam mim shad, nun, qaf, ha, yasin. Ya, itu yang diyakini oleh orang-orang yang mengerti tentang masalah Al-Qur'an, bahwa itu juga bagian daripada ayat-ayat Allah yang patut kita imani, yang patut kita yakini. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan kepada manusia, jika itu bukan daripadaku, tulisan Muhammad, coba kamu buat yang serupa dengan ayat-ayat mutasyabihat itu tadi. Sampai sekarang mereka tidak sanggup menirunya atau menjadikan atau menandinginya. Kenapa? Karena memang betul-betul ayat mutasyabihat itu turunnya dari Allah. Ada sesuatu yang di ayat-ayat walaupun tidak dikatakan di sini seperti alif lam mim ra dan sebagainya, yang tidak tahu artinya, tidak ada yang tahu maksud dan tujuannya, visi dan misinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya dan kandungannya itu serahkan kepada Allah. Nah, hanya saja waktu itu mengatakan kalau alif itu Allah, berarti orang yang tidak tahu alif berarti tidak akan kenal kepada Allah dan tidak akan membaca Allahu Subhanahu wa taala. Paham? Ya. Itu bukan tafsiran. Ya. Kalau yang Ustaz sampaikan itu bukan tafsiran. Tapi alif itu pertanda bahwa orang yang bisa baca alif berarti bisa membaca Allah. Buktinya ini tadi. Allahu lamnya la ilaha illa huwa. Paham? Jadi sudah jelas ini. Nah, hunya, yaitu sudah huwa. Paham? Jadi mutasyabihat itu ada sesuatu yang seperti biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu ya Allah. Ya, semua kebaikan itu. Ya. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Anda memprediksi tangan kita seperti ini, jangan kamu pikirkan bagaimana tangannya Allah. Tidak perlu kamu pikirkan tentang tangannya Allah. Bagaimana Allah itu memegang ubun-ubunnya kamu. Enggak. Ya, Allah ya memegang ubun-ubun kita. Atau Allah menjepit dengan kedua tangan, dengan jari-jarinya itu hati kita.
Sehingga Allah membolak-balikkan siang malam itu tadi. Oleh karena itu, supaya kamu tidak dibalik-balikkan dengan hal yang negatif, maka perbanyaklah kamu berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah dan mengucapkan Allah, Allah, Allah. Atau sebut afdhal dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paham? Itu zikir. Hati menjadi tenang. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati itu tenang dengan berzikir. Karena itu sudah dikatakan, sungguh orang yang berzikir kepada Allah hatinya menjadi tenang, tidak gelisah, tidak gundah. Tidak. Ini apa namanya? Yang diyakini oleh kita yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan untuk apa? Jangan tanya-tanya sudah. Alif lam untuk apa? Ya enggak? Nun itu untuk apa? Ya. Taha itu untuk apa? Walaupun itu Taha itu sudah namanya Nabi. Yasin itu namanya Nabi. Ya. Ala Yasin Habibillah. Nah, itu diantaranya. Jadi Yasin itu namanya Nabi Muhammad yang dikasihi oleh Allah. Jadi sudah tidak pakai panjang lebar sudah. Ya itu sudah maksudnya. Jangan dibahas. Ya, yang tidak jelas ini jangan dibahas. Mutasyabih ini, mutasyabihat. Tapi yang muhkamat dijadikan hukum. Jadikan tolak ukur bahwa ini syariat yang diajarkan Allah kepada kita lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Yang tidak dimengerti di dalam Al-Quran ini tadi ada tafsirannya. Jadi Nabi Muhammad dari hadis ada, yang juga ada dari para ulama-ulama mufassirin namanya. Kalau hadis masih belum jelas, ada ulama-ulama yang menjelaskan tentang masalah hadis yang namanya muhaddisin. Nah, kesemuanya itu sudah lengkap. Tinggal kita mendengar saja atau membaca atau mengkaji bersama para ulama sehingga kita ngerti kedudukan daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua ayat, ya, dua ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Muhkamat hukum-hukum, kewajiban, kefarduan kita, sunnah-sunnah, semuanya itu dari muhkamat. Mutasyabihat yang tidak perlu kamu itu mengkaji, ingin tahu, tidak perlu. Cukup dia serahkan sama Allah. Allah memberi dengan apa? Dengan memberi apa namanya? Dengan kedua tangannya kebaikan-kebaikan kepada manusia. Tidak usah dibahas. Yadullah fauqa aydihim. Tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya. Artinya Allah itu kamu memberi karena ada Allah yang memberi kepada kamu. Kamu kasih uang sama Allah, kamu memberi. Tapi kamu itu diberinya uang, diberinya kesehatan, diberikannya segala sesuatu, turunnya dari Allah. Makanya dikatakan, Yadullah fauqa aydihim. Tangannya Allah itu, ya, tapi jangan diprediksi, jangan dipikir-pikir. Gimana tangannya Allah? Apa seperti punya kita? Boleh. Ya, itu mutasyabihat namanya.